Refleksi dan kesimpulan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya Kalistus Dakunya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Seruyan. Pada modul 1.1 ini, kami diberikan tugas untuk merefleksikan dan menyimpulkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun kodrat anak, di mana seorang guru harus mampu menuntun dan memomong siswa atau peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berada di lingkungan peserta didik. Yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti adalah karakter atau sikap yang muncul pada proses pembelajaran anak yang dapat terbentuk melalui kegiatan pembelajaran dan sikap atau contoh yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, berhamba pada anak, di mana seorang guru dapat merancang sebuah pembelajaran yang memahami potensi dan karakteristik anak, yang mampu menuntun anak sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang penuh sukacita yang dialami oleh anak. Refleksi pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu murid dan pembelajaran sebelumnya. Jadi pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum memahami modul 1.1 ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu perubahan pemikiran dan laku atau tingkah laku dalam pembelajaran. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat merefleksikan perubahan pemikiran dan laku yang ada dalam diri saya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran saya di kelas. Jadi kegiatan refleksi ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, fokus pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, fokus pembelajaran saya hanya pada penyampaian materi. Jadi siswa menguasai materi dan keberhasilan siswa ditentukan oleh nilai yang diperoleh. Jadi fokus pembelajaran saya masih di situ. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran lebih pada menuntun kodrat anak yang saya lihat. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu di situ ada dalam proses pembelajaran itu ada proses untuk menumbuhkan budi pekerti melalui sikap, karakter, dan contoh-contoh yang diberikan oleh si penuntun atau guru. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap anak adalah selembar kertas kosong, sehingga guru berkuasa untuk mengisi sesuai kemauannya. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya mempercayai bahwa anak adalah selembar kertas yang telah dipenuhi tulisan yang masih samar-samar. Dan tugas guru membantu menebalkan tulisan yang samar-samar tersebut menjadi tebal dan jelas. Nah, selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul ini juga, saya menganggap bahwa pendidikan adalah tempat untuk mengasah cara berpikir anak saja, hanya itu. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa pendidikan adalah tempat menumbuhkan budi pekerti, perpaduan cipta kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotorik. Jadi 3 ranah holistik yang ada dalam pendidikan akan muncul di dalam sebuah pembelajaran yang sudah disiapkan dengan baik. Jadi tidak hanya tempat untuk mengasah kemampuan berpikir anak atau
kognitif. Tidak tidak juga hanya mengasah tempat psikomotorik, misalnya contoh pelajaran olahraga, pelajaran seni budaya, tetapi mencakup semua aspek ranah holistik, yaitu cipta atau kognitif, karsa atau afektif yang berkaitan dengan sikap, karya atau psikomotorik. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran saya berfokus pada tuntasnya materi ajar. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran dijelaskan bahwa pembelajaran berfokus pada sukacita anak dalam belajar. Nah, di sini dimaksudkan bahwa ketika anak dalam belajar dalam keadaan sukacita, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai akan lebih mudah, lebih cepat tercapai karena anak melakukan pembelajaran dengan penuh sukacita. Nah, lalu ini adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di sekolah saya berdasarkan modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama yang saya lakukan sebelum memulai pembelajaran tentu yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran dan merencanakannya dengan baik. Nah, di sini saya melakukan pembiasaan membaca buku atau bercerita sebelum memulai belajar. Di sini adalah bagian dari literasi dan membangun karakter siswa, sehingga menjadi membudaya kebiasaan ini. Lalu selanjutnya menyusun dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menyusun kegiatan pembelajaran dengan konsep belajar sambil bermain, sehingga anak-anak mendapatkan sukacita dalam pembelajaran. Dan memperhatikan karakteristik anak, karena tidak semua anak memiliki karakter yang sama, sehingga dalam proses pembelajaran kita harus mampu untuk memfasilitasi semua potensi dan karakteristik peserta didik kita yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu merefleksikan pembelajaran yang telah kita lakukan, baik pembelajaran yang holistik tadi ya, yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan, sejauh mana kita telah mencapai sebuah pembelajaran yang bermakna dan berbahagia bagi peserta didik kita. Demikian refleksi dan kesimpulan yang saya lakukan dan implementasi di sekolah saya selama saya mempelajari modul 1.1 ini. Di sini saya mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku lahir maupun batin." Baik Bapak Ibu, baik demikian refleksi dan kesimpulan yang saya dapat bagikan. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih memahami lagi tentang filosofi pendidikan dan siap menghadapi atau menerima kegiatan modul selanjutnya. Terima kasih.